Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Firmino hat-trick di laga debut menangkan Al Hilal 3-1 atas Al-Hams. Laga Al-Ahli versus Al-Hams berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal. Firmino tampil gemilang di laga tersebut. Sang bintang membuka skor di menit ke-6. Firmino kembali mencetak gol di menit ke-10. Al-Hams memperkecil kedudukan di menit ke-50 lewat aksi Vina. Firmino berhasil mencetak hat-trick di menit ke-72 untuk memperlebar keunggulan. Tak ada gol tambahan tercipta di sisa laga, skor 3-1 untuk kemenangan Al-Ahli menghiasi pertandingan. Burnley versus Manchester City, Haaland 2 gol, The Citizen menang 3-0. Duel Burnley versus Manchester City digelar di Stadion Turf Moor. Haaland langsung mengejutkan publik tuan rumah usai mencetak gol cepat di menit ke-4. Rodri pulling away and Haaland kembali mencetak gol di menit ke-36. Alvarez, Haaland. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-75, Rodri mencetak gol ketiga buat Manchester City. Well, Akanji fell to the floor, it'll break for Rodri. Pertandingan ini diwarnai kartu merah yang diterima pemain pengganti Burnley, Anas Zaroury. Dia diusir dari permainan usai menerjang Kyle Walker di injury time. Piala Dunia Wanita 2023 kalahkan Jepang, Swedia ke semifinal. Laga Jepang versus Swedia pada perempat final Piala Dunia Wanita 2023 berlangsung di Eden Park, Selandia Baru. Swedia membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat aksi Amanda Ilestedt. Memasuki menit ke-51, Swedia memperlebar keunggulan lewat aksi Filippa Angeldal. Blackstenius is through. Jepang sempat memperkecil kedudukan lewat gol Honoka Hayashi di menit ke-8. Namun Swedia tampil disiplin untuk mempertahankan keunggulan 2-1. Pasukan Peter Gerhardsson memastikan melaju ke semifinal. Kondisi Højlund saat ini. Rasmus Højlund diyakini akan melewatkan beberapa pertandingan pertama Manchester United. Namun spekulasi yang beredar baru-baru ini menyebut Højlund memungkinkan menepi lebih lama. Setan Merah akan menghadapi Wolverhampton di laga pembuka Premier League Selasa 15 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Manajer MU Erik ten Hag menjawab desas-desus seputar kebugaran Højlund. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, dia memiliki masalah kecil dan dia tidak dalam level yang sama dengan para pemain lain saat ini, ungkap manajer berusia 53 tahun ini di laman resmi MU. Jadi sekarang kami harus melatih dia. Jadi untuk memperkirakan itu hal yang sulit, selalu begitu. Kami percaya dan kami positif, cetus ten Hag. Chelsea cari pengganti buat Nkunku. Nkunku yang baru bergabung pada musim panas ini mengalami cedera lutut kala Chelsea beruji coba lawan Borussia Dortmund di Tur Amerika Serikat. Penyerang 25 tahun itu kemudian menjalani prosedur operasi. Chelsea tak mengungkap perkiraan durasi pemulihan pemain internasional Prancis tersebut, namun sejumlah laporan mengungkap bahwa Nkunku bisa absen sampai Desember. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino secara terbuka menyebut bahwa mereka akan mencari pemain untuk mengisi posisi Nkunku. Barcelona aktifkan tuas ekonomi raup 2 triliun rupiah. Aktivasi tuas ekonomi Barcelona diumumkan pada Jumat 11 Agustus 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Los Culés menjual 29,5% saham Bridgebird Invest, perusahaan induk Barca Vision.
Keuntungan yang didapat mencapai 120 juta euro atau setara 2 triliun rupiah. Keuntungan dari tuas ekonomi kali ini dapat digunakan Barcelona untuk mendaftarkan skuad mereka jelang bergulirnya musim baru Liga Spanyol 2023-2024. Los Culés terancam kehilangan penggawa-penggawa anyar apabila gagal meregistrasi mereka ke La Liga. Wow, Barcelona mau jual saham di Bursa Efek Amerika Serikat. Di tengah pengumuman penjualan sebagian saham Barca Vision, Barcelona juga mengutarakan rencana jangka panjang. Blaugrana ingin menempatkan saham Barca Media di Bursa Efek Amerika Serikat, Nasdaq. Barca Media adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki klub. Barca Media mengatur distribusi hak citra Barcelona, termasuk pembuatan konten dan komersialisasi. Barcelona akan bekerja sama dengan Venture Capital Swiss, Mountain Ventures. Nantinya saham BRMI milik Barca akan dikenal di Nasdaq. Barcelona bakal menguasai 80% saham Barca Media, sedangkan Mountain Ventures mendapatkan 20%. Barca Media dapat menjadi sumber pemasukan klub dan perkiraan keuntungan mencapai 910 juta euro atau setara dengan 15,3 triliun rupiah. Luis Enrique berharap Mbappe dan PSG berdamai. PSG dilaporkan bakal membekukan Mbappe. Langkah ini diambil setelah bintang timnas Prancis tersebut ogah pindah pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih PSG Luis Enrique jelas akan dirugikan akibat konflik antara Mbappe dan petinggi klub. Pada musim pertamanya di PSG, ia terancam tak bisa memainkan salah satu pemain paling berbahaya di PSG tersebut. Enrique berharap Mbappe dan pihak PSG bisa menemukan jalan tengah dari konflik keduanya tersebut. Pria asal Spanyol ini ingin Mbappe dan petinggi klub menyingkirkan ego masing-masing demi klub. Harry Kane pergi, fans Spurs pantas berduka. Harry Kane dalam proses menuntaskan kepindahannya dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munich. Penyerang 30 tahun itu akan segera membereskan dokumen transfernya di Munich. Kepindahannya akan mengakhiri masa 19 tahun bersama Spurs. Kepergiannya pantas disambut duka oleh para supporter. Pantas saja di momen-momen seperti ini kalau para supporter kami merasakan duka dan kehilangan. Karena meski minim sukses di klub, dia sudah menjadi pahlawan buat mereka, kata manajer Tottenham Ange Postecoglou dikutip Sky Sport. Erling Haaland cetak gol tercepat dan masuk geng super elit. Gol Erling Haaland saat melawan Burnley pada menit keempat menjadi gol pertama yang dicetak di Liga Inggris 2023-2024. Selain itu, dilansir dari The Analyst, Haaland mencetak gol tercepat di laga pembuka Liga Inggris sejak musim 2018-2019. Ketika Paul Pogba mencetak gol hanya dalam waktu 2 menit 23 detik untuk Manchester United melawan Leicester City. Dilansir dari Opta Joe, Haaland menjadi pemain kedua dalam sejarah Liga Inggris yang mencetak lebih dari 2 gol dalam pertandingan pembuka Liga Inggris secara berturut-turut. Sebelumnya Haaland mencetak 2 gol melawan West Ham pada 2022-2023. Erling Haaland dimarahi Pep Guardiola meski cetak 2 gol. Erling Haaland yang mencetak 2 gol saat melawan Burnley masih saja kena omelan Pep Guardiola. Saat jeda babak pertama, kamera menangkap adegan Guardiola masuk lapangan dan menghampiri Haaland. Di situ sang pelatih asal Spanyol itu tampak kesal kepada si striker Norwegia sampai-sampai menampar kamera yang menyorot aksinya. Jika dicermati, Guardiola sepertinya kesal karena menilai Erling Haaland malas bergerak jelang akhir babak pertama. Itu tergambar dari ucapannya yang terekam pada momen marah tersebut. Debut Kovacic dan Gvardiol. Rekrutan anyar Manchester City Mateo Kovacic dan Joško Gvardiol diberikan kesempatan debut oleh Guardiola. Keduanya debut dari bangku cadangan.
Kovacic lebih dulu masuk, tepatnya di menit ke-24. Ex-gelandang Chelsea tersebut dimasukkan untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang cedera. Gvardiol baru masuk di menit ke-80. Ex-pemain RB Leipzig yang berstatus sebagai bek termahal di dunia ini masuk menggantikan bek kiri Rico Lewis. Manchester City fokus untuk selesaikan transfer Jeremy Doku secepatnya. Manchester City berharap bisa sesegera mungkin menyelesaikan transfer Jeremy Doku dari Rennes untuk menggantikan posisi Riyad Mahrez. Seperti yang diketahui setelah ditinggalkan oleh Riyad Mahrez ke Al Ahly, Manchester City saat ini masih mengincar winger baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Mahrez. Dari semua kandidat sendiri, Doku menjadi pilihan utama manajer City Pep Guardiola. Berdasarkan laporan dari The Telegraph, diketahui juga apabila Rennes meminta mahar dengan kisaran sebesar 50 juta euro sampai dengan 60 juta euro untuk sang gelandang. Rasmus Højlund akan mengenakan nomor punggung 17. Teka-teki mengenai nomor punggung untuk striker baru Manchester United Rasmus Højlund kini telah terpecahkan, di mana sang striker akan mengenakan nomor 17. Dilansir dari laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, diketahui apabila Højlund akan mengenakan nomor punggung yang cukup unik. Disebut unik karena nomor punggung 17 yang akan ia kenakan itu bukanlah nomor yang lumrah digunakan oleh striker. Kabarnya Højlund sendirilah yang meminta nomor punggung tersebut. Hal ini dikarenakan nomor punggung 17 merupakan nomor yang menjadi favorit dari striker asal Denmark tersebut, terutama saat ia masih bermain di Atlanta. Moises Caicedo tak sudi gabung Liverpool. Saga transfer Moises Caicedo memasuki babak baru. Gelandang berpaspor Ekuador itu dilaporkan tidak sudi pindah dari Brighton ke Liverpool. Padahal Brighton dan Liverpool sudah mencapai kesepakatan transfer. Caicedo pun hanya tinggal terbang ke Merseyside untuk menjalani tes medis. Tes medis tersebut dijadwalkan bakal dilangsungkan pada Jumat 11 Agustus. Akan tetapi, Caicedo masih belum menunjukkan batang hidungnya di Merseyside. Sky Sport menyebut Caicedo tidak mau membela Panji The Reds dan saat ini sedang berada di London. Plot twist kedatangan Robert Sanchez di Chelsea. Banyak yang mungkin mengira Robert Sanchez bakal jadi kiper utama Chelsea di musim 2023-2024. Manajer Mauricio Pochettino ternyata tidak berencana demikian. Sang manajer menjelaskan Sanchez didatangkan tidak untuk langsung jadi pilihan utama, tetapi pesaing utama Kepa masuk ke tim inti. Sanchez dan Kepa tahu mereka akan bersaing untuk dapat posisi nomor 1. Untuk saat ini Kepa berada sedikit di depan, ungkapnya dikutip dari Evening Standard. Ngeri, Messi bakal jadi pemain pertama dalam sejarah yang raih Ballon d'Or bersama klub non-Eropa. Lionel Messi menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar Ballon d'Or 2023. Hal itu tak bisa dilepaskan dari prestasi hebatnya selama musim 2022-2023. Jika ia bisa mendapatkan Ballon d'Or 2023, maka akan ada sejarah baru yang tercipta. Sejarah baru itu adalah La Pulga bisa menjadi pemain pertama dalam sejarah yang meraih gelar Ballon d'Or 2023 ketika bermain di luar Eropa. Ini dikarenakan Messi saat ini bermain di Liga Amerika Serikat atau MLS bersama Inter Miami. Bayern Munich kesulitan datangkan kiper baru. Pelatih Bayern Munich Thomas Tuchel mengakui betapa sulitnya mendatangkan penjaga gawang baru. Tuchel merasa tidak banyak penjaga gawang top yang cocok untuk di Rotten. Bayern harus mencari penjaga gawang baru karena Manuel Neuer masih dibekap cedera. Kami terjebak dalam situasi kompleks. Kami mencari penjaga gawang yang pantas menjadi pilihan utama di Bayern. Di saat yang sama, penjaga gawang itu juga harus bersedia duduk di bangku cadangan ketika Manu telah pulih. Tegas Tuchel dalam sesi jumpa pers Jumat 11 Agustus. Nah, itulah
tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!